Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkahnya sehingga kami serombongan bisa hadir di tempat rumah ceria ini dalam rangka menimba ilmu, memberikan pancing atau kail kepada anak-anak sehingga kelak anak-anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang wirausaha. Dan pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada Rumah Ceria yang telah membagikan ilmunya kepada anak-anak kami berupa pembuatan tempe dan juga wejangan-wejangannya sehingga anak kami mempunyai dua hasil, satu hasil agamis dan dua hasil tentang wirausaha. Terima kasih dan terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini anak-anak SDN Pondok Bambu 10 khususnya kelas 6 mengadakan outing kelas di Rumah Ceria. Masya Allah, anak-anak dapat tausiah, terus pembuatan tempe dari proses awal sampai tahap akhir. Terus anak-anak juga happy ya. Alhamdulillah, pokoknya terima kasih banget Rumah Ceria sudah bersedia hari ini menampung kami, terutama emak-emak dan anak-anak. Masya Allah. Terima kasih Rumah Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara hari ini berjalan dengan lancar atas kunjungan anak-anak ke Rumah Ceria. Banyak manfaat yang didapat anak-anak dalam acara ini. Semoga kedepannya semakin banyak acara-acara yang bermanfaat seperti ini untuk anak-anak. Amin. Untuk pembekalan ilmunya, agamanya, akhlaknya ke depannya. Terima kasih juga buat Pak Asep atas supportnya dan guru-guru lainnya dan mama-mama semua di sini. Terima kasih ya. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat dan tentunya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di tempat pengolahan tempe yang kunjungi putra-putri didik kami SDN Pondok Bambu 10 pagi. Alhamdulillah sudah berjalan, bahkan mereka sudah mencoba membuat bagaimana proses pembuatan tempe, dan ternyata yang sangat luar biasa di tempat ini bukan sekedar mereka bisa melakukan atau membuat proses pembuatan tempe, tapi ada hal-hal yang perlu didalami kaitan dengan akhlak anak-anak didik kami. Ya, mereka dibekali bagaimana bersosial dengan masyarakat, bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Mudah-mudahan bertolak dari kegiatan ini, anak-anak kita kedepannya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha dan berkomitmen untuk menjadi anak yang tentunya mengangkat derajat orang tua. Dan kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Alhamdulillah, orang tua murid juga mendukung kegiatan kita. Jadi anak-anak sangat senang, bergembira di tempat ini. Banyak hal-hal yang bisa mereka temui dan pelajari sebagai bekal mereka nanti terjun ke dalam masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih SDN Pondok Bambu 10 pagi sudah mengantarkan anak-anak calon pemimpin bangsa biar bisa nanti mereka menjadi orang-orang yang jujur, tawadhu, dan berkomitmen. Wabillahi taufiq wal hidayah wa angkumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gizinya tempe sama daging sapi sama. Gizinya sama, nilai gizinya sama. Iya, nilai gizinya sama, tempe sama daging sapi. Nanti kalian akan belajar bikin tempe. Kak, kenapa sih Kak kita harus bangga sama tempe? Karena itu salah satunya tadi, gizinya sama dengan gizinya daging sapi. Terus itu adalah warisan atau hal yang mesti kita banggakan, jadi produk dari repot, semuanya pada nyanyi di dalam. Adik-adik. Nah, Kak Yoga akan mulai dari yang perempuan. Kita akan bagi kelompok dulu buat yang perempuan. Dari yang paling Kak Yoga minta tolong kamu hitung 1 sampai 1, 2, 3. Kita ulang lagi 1, 2, 3. Bisa? Coba ya, kamu hitung kan? Suaranya dong. Ya, diingat ya, nomornya diingat ya nanti ya. Oke, ulang lagi. 1. Sesuai dengan nomornya tadi ya. 1, 2, 3. Sini, tutup sana, penjeli tutup sana. 3 di sini, 3 di sini. Ayo, sambil nunggu yang perempuan kayak udah mulai juga dengan yang laki-laki, hitungnya sampai 3 juga ya. Oke, siap. Duduknya yang rapi dulu, barisannya lurus, berantakan begini, barisannya yang lurus. Kamu majuan, bukan orangnya yang mundur. Nah, siap. Ayo, kamu mau untuk berapa? 2, 3 mana 3? Oh, cuma 3 orang. 3 sini 3 sini. Ayo. Hah? Satu baris. Ada di sini. Kayak tadi, ada di sini. Ada di sini. Oke, sekarang yang lagi-lagi siap. Kan ini non-stop. Ayo, satunya berapa? 1 apa 2? Udah dulu. Jadi yang nanti yang paling fokus 3 kelompok akan masuk duluan, yang tidak fokus akan kita tinggalkan di sini dan kita bermain dulu sampai nunggu yang 3 masuk dalam. Oke, sekarang semuanya berdiri. Yang dipegang ditaruh. Iya. Ditaruh boleh di belakangnya, boleh di depannya. Oke, siap. Sekarang kayak gue pengen coba cek fokusnya satu kelompok ya. Satu orang salah dalam satu kelompok tersebut, maka berarti gugur. Oke, sekarang semuanya dipegang pundak teman depannya. Pegang pundak teman depannya. Iya. Siap. Adik-adik. Kalau ayo gak bilang maju, kalian maju. Kalau kalian gak bilang maju, kalian bilang maju. Sambil satu langkah loncat. Maju. Bisa? Coba ya. Maju. Mundur. Bisa? Oke. Nanti kalau ada yang salah, berarti dia satu orang salah dalam satu kelompok itu tunggu kelompok yang 3 duluan dia masuk dalam. Oke, siap? Siap kan? Oke. Kanan, kiri,
karena keadaan harus seperti ini, antara anak atau istri yang Bapak pilih untuk tetap hidup? Kak Yoga langsung jawab apa teman-teman? Kak Yoga langsung jawab, saya pilih istri saya, Dok. Dokternya nggak ngomong apa lagi, nggak ngomong panjang lebar lagi. Silakan Pak, saya sudah terima jawaban dari Bapak. Kak Yoga keluar dari kamar, dari ruang dokternya, ya, karena ada di dalam kamar juga. Kak Yoga keluar dari sana. Pas Kak Yoga keluar, pas di luar, Kak Yoga langsung nyamperin istri Kakak, yang dimana dia sedang tiduran di atas kasur. Terus Kak Yoga sambil melus, Bu, iya, sehat-sehat ya anak ayah ya, soleha ya anak ayah ya, karena terakhir di USG adalah anak perempuan. Soleha ya sayang, semoga kita bisa jumpa, semoga Allah ridho sama kita, perjumpaan kita. Ibu sama ayah udah nanti adik, Anan sama Awan udah nanti adik, kakek sama Aki sama nenek udah nanti adik. Semoga kita jumpa ya sayang, semoga Allah ridho. Terus Kak Yoga sambil melus, Kak Yoga bilang sama istri, Ibu, iya ya, senang banget istri saya. Sambil pegangin perut, senang banget. Pas lagi kayak gitu, Kak Yoga langsung nanya, Bu, ya, kalau Ibu disuruh milih, Ibu pilih apa? Terus kata istri Kakak apa sih? Mana tangan ayah? Ini Bu, pegang ya. Dipegang perutnya sambil tiduran, Kak Yoga pegang. Terus tiba-tiba ada gerakan celetuk di perut, celetuk, nendang-nendang di dalam perut si bayi. Pas nendang-nendang, Kak Yoga bilang, ya Allah, iya, ya, tolong jaga anak kita. Ayah tolong bentuk anak kita jadi anak yang soleh. Ayah tolong bentuk anak kita jadi anak yang hebat nantinya di masa depan. Ayah tolong bentuk anak kita jadi anak yang tangguh, yang tidak pang, yang tidak sering ngeluh. Ayah tolong jaga anak kita supaya dia jadi anak yang hebat nantinya ke depannya. Bukan jadi anak yang suka ngatain temennya, bukan jadi anak yang suka maki-maki temennya, bukan anak yang suka ngebully temennya. Terus kayak nanya, terus ibu gimana? Biarin ibu jumpa dengan malaikat maut. Biarin ibu ketemu sama malaikat Israel Allah. Biarin ibu meregang nyawa demi melahirkan anak yang solehah, menjadi generasi terbaik setelah kita. Ayah tolong jaga anak kita, dan tolong bentuk dia jadi anak yang solehah. Jadikan dia anak yang mudah-mudahan jadi ahli surga. Biarin ibu tunggu ayah sama adik di surganya. Setelah itu dokter keluar dan dia ngecek, ayo kita langsung ngelakuin tindakan. Dicek di USG, ternyata tadi pegangan Kak Yoga itu adalah tendangan terakhir dari anak Kak Yoga di dunia. Dan ternyata memang Allah sudah menakdirkan anak Kak Yoga yang pertama harus meninggal dunia tanpa harus melihat indahnya dunia seperti apa. Dan setelah itu dikeluarkan sama dokter dari dalam perut istri Kak Yoga. Prosesnya dari jam 9 pagi dan keluarnya baru jam setengah 11 malam. Lebih dari 12 jam proses mengeluarkan bayi yang sudah meninggal dari dalam perut. Kak Yoga kenapa cerita itu? Kenapa Kak Yoga harus cerita tentang istri Kakak? Kak Yoga bukan cerita tentang istri Kakak, bukan hanya cerita tentang istri Kakak, tapi ini adalah cerita seluruh ibu kalian yang ada di rumah. Seluruh ibu kalian yang mungkin ada duduk di sebelah sana. Seluruh ibu kalian yang mungkin tadi ada di dalam musola sana. Maksudnya apa Kak? Ibu-ibu kalian semua rela berjumpa dengan malaikat maut demi melahirkan kalian yang ganteng dan soleh, yang cantik dan solehah sekarang. Kalian udah ketahuan gak ganteng waktu di dalam perut? Udah ketahuan belum? Belum. Kalian udah ketahuan cantik belum waktu di dalam perut sama ayah dan ibu kalian? Udah ketahuan belum kalian bakal jadi anak yang baik? Belum. Udah ketahuan belum kalau bakal jadi anak yang hebat? Disayang gak kalian waktu di dalam perut? Kalian pernah ada yang punya adik di sini? Ada yang punya adik? Pernah nggak kalian ngelus-ngelus perut ibu kalian? Pernah nggak ngedengar ada bunyi jeleduk-jeleduk? Pernah nggak ngelihat di USG itu gerakan ada kepalanya, ada kakinya? Disayang nggak itu adik kalian waktu di dalam perut sama orang tua kalian? Dan itulah yang disayang sama orang tua kalian. Dan itu juga yang dilakukan sama orang tua kalian sama kalian. Ya? Maksudnya apa Kak? Orang tua kalian rela meregang nyawa, berjumpa dengan malaikat maut demi melahirkan kalian, demi mendoakan kalian. Kalian
pengen nggak kalau Kak Yoga tawarin satu orang satu, Kak Yoga kasih uang 1 triliun, mau nggak? Mau nggak? Dikasih nggak mau? Mau nggak? Dikasih uang 1 triliun mau nggak? Terus dikasih rumah mewah mau nggak? Dikasih helikopter sendiri mau nggak? Dikasih mobil sendiri mau nggak? Mau? Mau? Banyak nggak uang 1 triliun? Banyak nggak? Rumah mewah muat nggak buat orang banyak? Helikopter bisa nggak kita ngelewatin macet? Bisa. Uang 1 triliun banyak teman-teman? Banyak. Kira-kira di kantong baju Kak Yoga muat nggak uang 1 triliun? Hah? Nggak muat. Uang 1 triliun yang sangat banyak itu, ya, banyak ya. Uang 1 triliun itu banyak banget. Dan mungkin satu koper juga nggak cukup. Tapi ternyata uang 1 triliun yang sangat banyak itu tidak sebanding dengan 1 tetes darah ibu kalian ketika melahirkan kalian. Uang 1 triliun yang sangat banyak melebihin dari juta, dan itu di atasnya miliar, itu tidak pernah sebanding dengan 1 tetes darah ibu kalian ketika melahirkan kalian. Yang mana ketika melahirkan kalian itu adalah darahnya lebih dari 1 tetes. Dan 1 triliun itu gak pernah bisa ngebales 1 tetes keringat ayah kalian mencari nafkah untuk kalian. Kalau kalian benar bilang sayang sama ayah dan ibu kalian, kalian gak akan pernah yang namanya ngebohong lagi sama mereka. Kalian gak akan pernah yang namanya ngebantah lagi sama mereka. Dan kalian juga gak akan pernah yang namanya bilang ah sama mereka. Karena di dalam Quran ngomong ah aja itu udah dihitung dosa semua. Dan ketika nanti kita membaca kitab di dunia tentang amalan-amalan kita, ya, ketika ada itu kitab itu dengan tangan kanan kita baca, tapi ada amalan-amalan yang mungkin menurut Allah itu tidak pas, akan ditulis semuanya. Apakah contohnya, Kak? Yang paling sering di kalangan kalian ini, mumpung sebelum kalian sudah lulusan, ini yang paling sering di kalangan anak-anak SD adalah dosa-dosa yang mungkin gak pernah kita rasakan, tapi ternyata itu dicatat sama malaikat menjadi dosa yang sangat berat. 1, Allah akan menutup pintu surga. Allah akan memberikan tugas kepada ribuan malaikat menutup pintu surga untuk anak-anak yang bisanya meneteskan air mata untuk ayah dan ibunya. Yang kerjaannya cuma bisa bikin nangis ayah dan ibunya. Yang kerjaannya cuma bisa bikin masalah di sekolah, dan ternyata orang tuanya dipanggil sampai ke sekolah. Ketika ada 1 tetes air mata jatuh dari ibu kalian karena kelakuan kalian, Allah turunkan ribuan malaikat untuk menutup pintu surga untuk kalian. Dan yang satunya lagi, Allah akan memberikan ganjaran yang sangat berat bagi orang yang suka menzolimi temannya atau sahabatnya atau saudaranya. Salah satu zolim yang mungkin kita nggak kerasa apa ya? Iya, memanggil temannya dengan nama bapaknya. Itu dosa besar yang Allah juga bisa tutup pintu surga untuk orang yang menzolimi temannya yang seperti itu. Sekarang kalau kalian rasa ada yang seperti itu, kalian bisa minta maaf. Dan bisa jadi hal itu memberatkan kalian sampai-sampai doa kalian itu nggak diijabah sama Allah. Kak, aku tuh nilainya udah bagus, aku nggak pernah bolos, kenapa aku nggak bisa dapat sekolah favorit? Bisa jadi doanya ditutup sama Allah, nggak diijabah, nggak dikabul, cuman gara-gara kalian teman kalian. Kalian pernah ngebantah orang tua kalian. Kalian pernah ngebantah apa kata guru kalian. Ya, nanti yang orang tuanya nggak ikut ke sini, kalian bisa minta maaf sama mereka. Kak Yoga bukannya bikin kalian sedih, Kak Yoga cuma pengen bikin kalian lebih semangat lagi jadi anak yang soleh dan solehah, lebih semangat lagi jadi anak yang berbakti sama orang tua. Pengen gak lebih semangat berbakti sama orang tuanya? Sayang gak sama mereka? Sayang bener? Kalau sayang masih boleh gak bohong sama orang tuanya? Masih boleh gak ngerengek-ngerengek yang gak baik-baik sama mereka?
Benar? Nanti Kak Yoga akan tanya sama guru-gurunya, Kak Yoga akan tanya sama orang tuanya, dan mudah-mudahan waktu yang sebentar lagi kita masuk waktu zuhur, Kak Yoga pengen bareng-bareng sama teman-teman yang ada di sini. Kita doa supaya kita nanti dapat kelulusan yang baik, nilai terbaik, dan kita juga bisa masuk ke dalam sekolah terbaik dan jadi anak yang paling hebat di dalam kelas dan di luar kelas. Insya Allah. Kak Yoga boleh minta tolong semuanya diangkat. Oke. Yang masih ada pegang dan minuman boleh ditaruh dulu, ya. Kita sama Allah, tangan kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Semoga Allah juga ridho dengan keluarga kita yang ada di rumah ataupun yang di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba minta hanya kepadamu ya Allah. Hamba mohon hanya kepadamu ya Allah, dan mudah-mudahan Engkau kabulkan seluruh doa hamba ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kesalahanku ya Allah. Ampunilah kesalahanku ya Allah, atas segala kesalahan kepada ayah dan ibuku ya Allah. Ampunilah segala keegoisanku kepada guru-guruku di sekolah ya Allah. Aku juga mohon ya Allah, bukakanlah pintu maaf dari teman-temanku yang mungkin pernah kuzalimi ya Allah. Aku mohon janganlah Engkau tutup pintu surga untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunilah kesalahan guru-guru kami juga ya Allah di sekolah. Hanya kepadamu hamba meminta ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon ya Allah. Hanya kepadamu hamba bersimpuh ya Allah. Ya Allah, sayangilah ayah dan ibuku ya Allah. Sayangilah guru-guruku ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku di rumah dan di sekolah ya Allah. Aku suka bikin mereka kesel ya Allah. Aku juga pernah bohong sama mereka ya Allah. Aku mohon Kau bukakan pintu ampunanmu yang sebesar-besarnya ya Allah. Aku sekarang kelas 6 ya Allah. Berikanlah kami kekuatan agar nilai kami jadi nilai yang terbaik, agar kami bisa lulus dengan lulusan yang baik, dan kami juga bisa masuk ke dalam sekolah yang favorit ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah hamba memohon ya Allah. Hamba mungkin tidak akan dapat sesuai dengan apa yang hamba inginkan kalau Engkau belum ridho ya Allah. Kalau Engkau belum ridho ya Allah, dan berikanlah ridho-Mu sesuai dengan ridho dari orang tua kami ya Allah. Ampunilah kesalahan mereka ya Allah. Ampunilah kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Hamba mohon ya Allah, janganlah Engkau tutup pintu surga untuk kami bersama keluarga kami ya Allah. Janganlah Engkau tutup pintu surga bagi kami dan guru-guru kami ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah. Dan hamba mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat mengucapkan kalimat thayyibah dalam rangka kami jumpa dengan malaikat maut-Mu ya Allah. Biarkan kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukannya kami teriak sakit. Bukan kalimat itu ya Allah yang aku ingin ketik. Bukan kalimat itu yang ketika aku dipanggil sama malaikat maut-Mu ya Allah, aku pengen mengucapkan kalimat thayyibah agar aku dapat dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Agar aku bisa mengajak ayah dan ibuku masuk surga-Mu ya Allah. Agar kami semua bisa berjumpa, bersaudara dan bertetangga di surga-Mu ya Allah.
Hanya kepadamu hamba meminta ya Allah. Dan jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Dan perjumpakanlah kami dengan Rasulullah di surgamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Saksikanlah bahwa kami di sini meminta kepadamu ya Allah. Saksikanlah bahwa kami di sini adalah calon anak yang soleh dan solehah ya Allah. Calon penghuni surga yang bisa mengajak ayah dan ibu kami dan guru-guru kami surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sedihnya tinggal di sini. Ketika kalian nanti sampai di rumah, hilangkan rasa suka ngomong bohong sama orang tua kalian. Buang jauh-jauh kata mamah aja, ini aja, dibuang. Siap? Kenapa? Karena Allah akan ridho ketika orang tua kita ridho. Dan Allah juga akan murka ketika orang tua kita murka. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Adek, sayang gak sama orang tuanya?